Sampai hari ini Om Rudi mungkin masih bingung. Karena mati rasa. Ya kami senyap karena apa? PDIP tetap PDIP, tapi pilihan presidennya adalah Prabowo Gibran. Tapi ada anak yang dulu pakai gini apa gini? Tangannya dulu. Prabowo, Prabowo, Prabowo Gibran, Prabowo Gibran, Sekber Solo-Raya. Koordinasian atau kekurangan kewenangan dari saat ini sangat bahagia dan berbunga-bunga. Ini seorang tokoh yang saya selalu bilang, Pak, Tidak ada rupiah pun, sepeser pun dana dari pusat turun di seluruh raya. Benar? Benar? Saksinya ini semua. Jadi kami benar-benar 100% murni relawan. Sudah kehilangan waktu, pikiran, tenaga, izin modali. Makanya tadi yang romputaran boncos, rugi bandar. Ya alhamdulillah Allah menentukan lain. Hasil quick count ini kita menang 1 putaran. Dan yang paling membanggakan lagi, Solo Raya ini gampar ke Prabon, tempatnya Pak Jokowi lahir, tempatnya Mas Gibran lahir. Ini kita menang. Tepuk tangan dulu kita. Terakhir kemarin saya baca tengah malam bagaimana Om Rudi ya. Saya itu tidak melihat gerakan yang masif, tidak tahu bahwa Solo itu ternyata kita bisa kalah dengan angka yang demikian telak. Sampai hari ini Om Rudi mungkin masih bingung. Karena mati rasa. Karena apa? Sekber bergerak dalam senyap. Sekber saya ingat ini Pak Danar luar biasa kemarin. Kemudian ada teman-teman kita Pak Mahyadi, Bu Ami dan yang lain ya, Pak Serangga. Ini kita tugaskan masuk ke akar rumput, gerak dengan senyap, temui mereka satu-satu, kemudian kumpulkan, kemudian kita deklarasikan. Begitu terus. Kita tidak hingar-bingar, tapi semuanya sudah pindah. Dan hebatnya kita selalu mengatakan kita PDIP, kita Jokowi, kita Prabowo. Jadi PDI-nya tetap, tapi presidennya Prabowo dengan tidak sengaja. Itulah bagaimana kita kondusif menjaga akar rumput, tapi panennya kita makan semua. Itulah strategi kita kemarin di sektor. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari yang sangat berbahagia. Tapi kita tetap harus menunggu hasil penghitungan KPU. KPU ini akan selesai di 20 Maret. Jadi tidak ada syukuran-syukuran dulu sebelum tanggal 20 Maret. Ya. Tapi yang ngumpul bareng, mangan bareng, ngopi bareng, monggo. Ya, nanti tetap kita akan adakan. Dan satu hal yang cukup penting. Tadi kita ngomong bisik-bisik asik ya dengan Kanjeng Pur, dengan teman-teman yang lain, juga teman-teman Kabel ini punya pengalaman luar biasa. Kabel ini organisasi yang solid dari Asmindo, kemudian Asmindo jadi HIPI jadi Kabel, sampai hari ini kita itu terbentuk dengan solid. Kita punya masa hampir 15 juta. Kemarin ada hal di mana kita harus solidkan lagi karena betul-betul. Nah, yang menjadi inspirasi kami adalah Sekber ini jangan terpecah. Tahun ini juga menjelang akhir tahun akan ada pilkada. Kalau kita bisa create value, kita tetap terhubung, kita punya komunitas, kita akan punya value. Di Solo Raya akan ada pilkada. Mungkin kita bisa dukung salah satu wali kota.
mungkin salah satu bupati di Solo Raya. Ini kekuatan kita, value kita, ya. Kemudian ke depan di sana ada gerakan-gerakan ekonomi. Jangan hanya berpikir politik saja. Kita bisa bersinergi dalam gerakan ekonomi. Pemerintah punya banyak pekerjaan, pengusaha kayu di sini banyak, tapi kita sampai hari ini belum bisa suplai pekerjaan mebel di Indonesia. Kita bukan tuan di negeri sendiri. Inilah eranya. Jadi kita akan pelihara terus. Ini ada Mas Haryanto, ada Pak Dul, ada teman-teman kita dari Skabel. Kemudian ada Pak Haryanto yang luar biasa, ada Pak Joko Sadono. Inilah nanti sebagai contoh bahwa kita akan bergerak di sisi politik untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. Di sisi lain di dalam pekerjaan kita akan bersinergi mengerjakan banyak hal. Dalam bisnis ada UMKM juga. Inilah makanya kristal dari Sekber Solo Raya ini akan kita kuatkan, kita poles semakin cemerlang, akhirnya memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Setuju? Setuju? Demikian lanjut, hubungan ini semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari KM Group dari Pak Anjan. Ini saudara saya. Walaupun muda semua tapi spiritnya hebat luar biasa. Oke, tadi kan kita sampaikan sedikit highlight pada waktu saya berikan sambutan mengenai apa yang terjadi di Solo Raya. Jadi kami di awal mendapatkan penugasan secara tidak langsung itu dari istilahnya di sini dari misi kami Skabel, yaitu seluruh kayu dan mebel yang kemudian di-endorse oleh Mas Kailani dari TKN. Kami bergerak secara strategi kita mengatur, yaitu bahwa kandang banteng itu tidak mudah ditembus, dan itu terbukti. Kita awalnya mencoba hanya gimmick-gimmick dengan bermain sosial media, tapi itu tidak menyentuh. Dan akhirnya kami membentuk pasukan khusus yang bergerak di bawah. Istilahnya di kami adalah pasukan infanteri. Pagi, siang, malam datang ke kampung-kampung, kemudian berkomunikasi, kemudian kami mana memberikan gambaran mencerah untuk pilihan ke depan Bapak Ibu. Kira-kira cinta Pak Jokowi ya. Kemudian rata-rata mengatakan mereka senang suka dengan Pak Jokowi karena terbukti. Kemudian kita sampaikan berlanjut yang akan melanjutkan Mas Gibran. Berarti ada Prabowo Gibran. Disitulah akhirnya mayoritas bisa bergeser. Tapi kalau kita mencoba pedot oyot mengubah PDIP menjadi partai lain, itu masalah. Sehingga kami senyap karena Pak PDIP tetap PDIP, tapi pilihan presidennya adalah Prabowo Gibran. Kami melakukan itu. Terima kasih pada ibu-ibu mak-mak yang kemarin juga melakukan pendekatan dengan pengajian, kemudian pasar murah, ya. Dan dari situlah akhirnya kami bisa menembus pada emak-emak, ibu-ibu banteng, ya. Dan inilah dengan santun membawa kita kemenangan dengan senyap yang luar biasa. Itu yang pertama. Gak usah pakai ini ya? Nggak usah. Nah, ini kan kontribusi dari kelompok sendiri sebagai apa? Baik, terima kasih. Jadi kontribusi dari kelompok kita, kalau boleh dikatakan, di dalam kontestasi politik saat ini, tim dari partai itu tidak bergerak untuk pilpres. Kami tahu persis. Jadi partai ini berjalan masing-masing karena kami juga tahu bahwa dengan adanya kontestasi berbarengan antara pileg dengan pilpres membuat mereka terkonsentrasi untuk memenangkan kursinya sendiri, partainya sendiri, sehingga mereka kontribusi untuk pemenangan presiden itu sangat tipis sekali. Di sisi lain TKN cukup membantu mensupervisi
tapi tidak ada sama sekali yang namanya APK, alat peraga kampanye, kemudian logistik, itu nol dari TKN, tidak ada. Ya, ini tolong dicatat. Jadi bahwa kami relawan bergerak dengan dana kami sendiri semuanya. Ini militan, Sekber Solo Raya, ya, Sekber Solo Raya. Ini kami bergerak dengan sendiri. Mungkin bisa jelaskan akan pendekatan soft tadi, katakan tadi dari relawan ke akar rumput maupun juga ke satu yang lain, kelompok lain. Ya. Jadi kami ini kan orang Solo. Orang Solo itu punya karakter diuwongke, ya. Dan disitulah kami bergerak, bagaimana kami dengan santun datang door to door dengan pasukan, masuk ke rumah-rumah, kemudian kita memberikan penjelasan, kemudian kita melakukan kegiatan seperti ada senam gemoy, ada pasar murah, terus kemudian juga ada pengajian, tergantung kelompoknya. Kemarin pasar Kliwon kita masuk, pasar Kliwon ini kan 01-nya kuat, kami bisa masuk, kemudian kita di sana melakukan pengajian dan selanjutnya memberikan pengertian, penjelasan dan gambaran apa itu pilpres, kenapa harus pilih si A, si B, si C, dan akhirnya alhamdulillah puji Tuhan kita bisa membawa hati mereka dengan teguh akhirnya memilih Prabowo. Dan itulah keberhasilan kami, karena bukan sekedar 1-2 kampung, hampir masif kita lakukan di seluruh perkampungan di Solo, bahkan Solo Raya. Ini kami gerakkan. Itulah Sekber Solo Raya bergerak dengan strategi itu, yaitu operasi senyap. Pak, karena itu juga termasuknya dengan klaim mengurangi dari suara khususnya PTB di pasangan yang mereka usung. Ya, itu salah satu dan cukup berhasil, cukup efektif, cukup berhasil. Makanya kemarin statement salah satu mantan wali kota yang mengatakan bahwa kita tidak tahu bahwa terjadi satu pergeseran semasif ini. Nah, tapi kita sudah tahu bahwa akan terjadi pergeseran masif, dan itulah yang kami lakukan. Jadi kita tidak bergerak dengan kampanye hore-hore, hura-hura, tapi kita senyap. Itulah. Jadi kita tahu bahwa nanti setiap TPS kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Sudah komunikasi dengan Capres, Cawapres setelah hasil ini? Belum, tapi kita akan segera sampaikan ke Cawapres khususnya Mas Gibran, Sekber Solo Raya yang berjuang mati-matian untuk memenangkan Solo Raya. Kami akan minta waktu untuk ketemu dengan Cawapres atau Mas Gibran setelah nanti beliau longgar waktu untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan, jerih payah kami dan apa yang kami capai, sehingga beliau tahu persis siapa yang berjuang dan bergerak di Solo Raya. Bukan tahu-tahu datang pas semacam pahlawan kesiangan. Mereka nggak melakukan apa-apa seperti kemarin-kemarin di politik, banyak organ relawan yang nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu jadi menteri kan gitu. Karena kita tahu nggak punya organisasi itu di daerah. Kita nggak ada yang namanya organisasi di bawah mereka, tahu-tahu jadi menteri gitu. Nah, ini kami akan sampaikan bahwa kita bukan mencari jabatan, tapi kita berjuang. Tapi kalau dari kami ada yang punya kemampuan, punya talenta, mohon bisa diperhatikan. Pak, kalau selama ini jalinan komunikasinya dengan Mas Gibran sama Skabel gimana? Skabel Mas Gibran cukup oke kami hubungannya, karena kami memang sudah puluhan tahun berdiri sejak zaman Asmindo, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia, sampai menjadi Skabel kami cukup intens. Walaupun kemarin kami sempat mau istirahat, tapi setelah melihat bahwa kami memang harus hadir, akhirnya kami hadir lagi di sini. Apakah nanti juga akan mengawal program-program seperti dulu sama Pak Jokowi? Ya, kami pasti akan mengawal. Kita akan mengawal secara utuh, bahkan mungkin ke depan lebih keras karena kelompok kami sekarang lebih luas, bukan hanya Skabel. Kami akan kawal terus program. Kalau salah kita akan ingatkan, tapi kalau benar kita akan dorong. Itu konsep kami. Pak, bisa dikatakan mungkin dari Sekber ini akan menyampaikan siapa misalnya calon pilkada, apakah sudah ada gambaran? Ya, kami terus terang sekarang melakukan penjaringan. Jadi teman-teman ini mulai melakukan penjaringan, misalnya calon wali kota Solo yang akan kita dukung siapa, kemudian calon Bupati Sukoharjo siapa, kemudian
bupati-bupati yang lain di Solo Raya siapa, bahkan sampai ke gubernur kita akan mendukung siapa, kita mulai mapping. Gitu. Karena apa? Gerakan politik kami santun, gerakan politik kami berhasil, dan gerakan politik kami ini selalu mengatakan menang tanpa ngasorake, sehingga tidak ada yang tersakiti. Itulah gerakan kami. Kalau dari Tetap kompak, harus kompak. kalau dari relawan, kalau relawan Siap. nantinya dibawa ke pemerintahan, ke Siap. jabatan tertentu lah, gimana kalau dari? Kalau relawan dari relawan misalnya ada yang dianggap punya talenta, punya kemampuan, kemudian diminta misalnya jadi pembantu presiden atau didorong untuk menjadi kepala daerah atau menjadi apapun, sepanjang itu untuk kepentingan dan kebaikan bangsa ini, kami akan dorong juga. Tidak ada masalah bagi kami. Tapi secara prinsip kami tidak ada ambisi ke sana. Karena kami yang penting bangsa ini jauh lebih baik. Ya, ada satu hal yang kemarin, misi kami yang luar biasa, ya. Ini benar-benar kemarin misi rahasia luar biasa, yaitu membawa pengusaha menengah besar yang ada di Indonesia. Karena pada waktu awalnya ini sudah mendeklarasikan ke calon-calon paslon yang lain, kami harus menjahit ulang, kita harus temuin door to door, dan akhirnya mereka kembali ke 02. Mereka itu jumlah suaranya solid dan real itu 30 sampai 40 juta. Itu ditugaskan pada kami. Dan alhamdulillah itu berhasil. Sehingga kemarin kami confidence bahwa lebih dari 52%. Karena apa? Jumlahnya di situ sudah mencapai 30 sampai 40 juta. Sedangkan di Sekabel dulu juga sempat tercerai-berai, kita rangkai lagi, ini 15 juta lebih suara juga solid di menjelang 1,5 bulan terakhir di mana kita menjalankan itu. Ini real, kami jalankan dan berhasil. Jadi ini operasi senyap yang lain di luar yang di Solo Raya. Jadi kami suka yang senyap-senyap itu. Tapi mantep itu. Dan terus terang kami sangat mengapresiasi teman-teman media. Prabowo! 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 Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Sekber Solo Raya! Terima kasih, tepuk tangan.